Piala AFF ini tidak menjadi agenda FIFA, 2 atau 3 tahun ke depan Piala AFF ini hanya akan menjadi ajang U23 saja. Jadi pentingnya di sini adalah, ya halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Salam sehat selalu tentunya untuk kita semua para pencinta timnas Indonesia. Kali ini Bung Goldin ingin membahas pertandingan U16 AFF. Timnas Indonesia pertandingan perdana berhasil mengalahkan Singapura dengan skor telak 3-0. Tapi menurut Bung Goldin di pertandingan ini banyak catatan untuk timnas U16 karena menurut Bung Goldin dengan generasi sebelumnya ini agak sedikit menurun. Menurut Bung Goldin pribadi dari segi permainan dan juga mungkin kurang menggigit ya. Jadi kita bahas pertandingannya dulu. Memang di pertandingan ini timnas Indonesia berhasil menang 3-0 melawan Singapura, tapi secara permainan belum menunjukkan bahwa kualitasnya ini sangat bagus, itu belum. Di babak pertama juga Indonesia malah menyerang tapi tidak bisa mencetak gol, mengalami deadlock sampai menit ke 30-an ke atas. Bahkan timnas Indonesia mendapatkan penalti di babak pertama. Untungnya kiper timnas Indonesia berhasil menepis tendangan tersebut dan bisa mengubah pertandingan. Kalau misalkan itu penalti bisa masuk ke gawang Indonesia, tentu saja Indonesia akan sangat berat untuk mengawali laga perdana ini. Tapi alhamdulillah karena bola yang tidak masuk, jadi timnas Indonesia mendapatkan angin kedua lah. Akhirnya timnas Indonesia menang 3-0. Di babak pertama timnas Indonesia berhasil mencetak gol melalui skema lemparan ke dalam, melalui lemparan Fabio. Dan ini kabar menggembirakan juga, ternyata di U16 ini ada pelempar jitu seperti di timnas senior kita, Pratama. Tentunya ini aset yang sangat berharga buat timnas Indonesia nanti ke depannya. Kemudian di babak kedua timnas Indonesia berhasil menambah gol melalui skema penalti karena striker timnas Indonesia nomor 10, lupa namanya, itu dilanggar, dan nomor 6 yang memiliki tendangan kidal akhirnya bisa menceploskan gawang ke gawang Singapura menjadi 2-0. Dan timnas Indonesia berhasil mencetak 1 gol lagi melalui striker yang nomor 10, 3-0. Setelah itu tidak ada gol lagi. Nah, ini yang ingin Bung Goldin catat adalah di babak pertama timnas Indonesia terlalu bermain long ball. Ini tentunya tidak efektif menurut Bung Goldin karena di senior kita sudah tidak terlalu memainkan long ball, itu bermain dari kaki ke kaki. Dan ini nggak tahu Coach Nova kenapa, apa entah strateginya atau pemainnya yang melakukan seperti. Jadi ketika ingin melakukan build up dari belakang, itu kebanyakan gelandang-gelandang kita itu di babak pertama tidak meminta bola, malah kebanyakan meminta bola itu di depan gawang Singapura. Jadi itu terkesannya memang sengaja untuk meminta long ball, tidak bermain dari kaki ke kaki. Kemudian masih banyak pemain yang individual dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Sebenarnya Bung Goldin juga dulu pernah main bola. Kalau misalkan kita mau individual itu pelatih selalu ngomong begini, kalau lu mau bawa bola, pastikan bola itu berhasil atau tidak kena oleh musuh. Karena kalau misalkan kena oleh musuh, pasti teman lu yang repot. Itu yang selalu dikatakan oleh pelatih Bung Goldin pada saat itu di U17. Tapi memang di pertandingan ini sangat terlihat, mungkin entah nervous, entah bagaimana pertandingan pertama. Jadi banyak pemain yang skillful, kemudian mudah kehilangan bola, dan permainan dari kaki ke kakinya itu kurang. Jadi semoga saja ini kelemahan di timnas U16 ini di pertandingan kedua dan ketiga nanti bisa diatasi oleh Coach Nova, karena memang jika permainan seperti ini, yakin timnas Indonesia akan sulit menjadi juara, bahkan ke final pun. Jika permainan seperti ini, kayak Bung Goldin rasa akan sulit, karena di grup lain kita tahu ada wakil dari negara kuat yaitu Australia yang satu grup dengan Thailand dan Malaysia. Belum lagi kita berbicara soal Malaysia, kemudian Thailand dan Vietnam, karena memang di U16 ini yang generasi Arhan Kakak pun kalah di final oleh Malaysia. Jadi memang Malaysia ini kuat di sektor umur sekarang ini ya. Jadi timnas Indonesia harus berhati-hati dengan permainan semacam ini. Harusnya nanti di pertandingan berikutnya tidak boleh terjadi lagi. Kemudian kita bahas AFF ini. AFF itu sebenarnya penting atau enggak sih? Disebut penting ya penting, disebut tidak ya menurut Bung Goldin tidak penting juga. Sebab
kalau untuk kita pembinaan atau kita untuk membuat disebutnya apa ya, kompetensi mungkin ya di kawasan Asia Tenggara untuk lebih kompetitif, itu sah-sah saja. Bahkan menurut Bung Onin bagusnya itu di situ. Jadi sekarang negara-negara Asia Tenggara itu mulai levelnya itu mulai naik. Contohnya kita bisa menempatkan wakil di Piala Asia kemarin 3 tim atau biasanya mungkin 1 tim atau tidak ada, tapi kita sekarang sudah bisa mengirimkan wakil-wakilnya di Piala Asia walaupun memang prestasinya belum memadai atau belum secemerlang tim-tim yang lain seperti dari Arab, kemudian dari Asia Timur seperti Jepang. Tapi dengan adanya AFF ini tentunya sangat membantu buat perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Jadi baguslah secara pembinaan mungkin ya. Tapi kalau misalkan untuk senior ini hanya menurut Bung Onin hanya sekedar pertandingan seremonial atau persahabatan antara Asia Tenggara saja, karena tidak ada perhitungan di FIFA. Kemudian juga pemain tidak boleh dilepas oleh klubnya jika bermain di Piala AFF, sebab memang tidak ada agenda FIFA. Jadi ini kurang menarik ke depannya, karena gini ya, sekarang timnas Indonesia ada batuk terus lagi yang senior banyak pemain-pemain abroad. Lalu kalau misalkan mereka tidak diizinkan oleh klub, jangankan pemain yang abroad, pemain yang lokal saja mungkin seperti Rizky Ridho sekarang di Persebaya, dia misalkan tidak diizinkan oleh klubnya, tentu siapa yang akan main di sana? Tidak akan ada yang main di sana nanti. Lantas ada rumor bahwa timnas Indonesia akan menurunkan lapis kedua. Kemudian ada protes dari negara-negara seperti Malaysia yang mengatakan bahwa timnas Indonesia, mungkin Indonesia itu tidak menghargai Piala AFF. Lalu bagaimana? Karena memang pemain-pemain ini tidak diizinkan oleh klub. Jadi serba salah, penentuan ranking FIFA tidak ada, kemudian klub-klub juga tidak berhak melepas pemain. Jadi Piala AFF ini mau dibawa kemana sebenarnya? Kalau misalkan untuk yang senior, kalau misalkan untuk yang junior sah-sah saja. Jangan-jangan nanti menurut Bung Onin ke depan kalau Piala AFF ini tidak menjadi agenda FIFA, 2 atau 3 tahun ke depan Piala AFF ini hanya akan menjadi ajang U23 saja. Jadi pentingnya di sini adalah bagaimana caranya Federasi Sepak Bola Asia atau Asia Tenggara ini bisa melobi FIFA agar Piala AFF ini menjadi agenda FIFA, supaya pertandingannya pun memiliki ranking atau memiliki perhitungan di kalender FIFA. Kemudian pemain-pemain yang berkualitas di Asia Tenggara ini, di masing-masing negara ini bisa bermain, karena memang ini agenda FIFA. Jadi pemain itu berhak atau wajib membela negaranya masing-masing ketika Piala AFF ini digelar. Kalau misalkan hanya seperti ini saja ke depannya nanti mungkin menurut Bung Onin katakan tadi, hanya Piala AFF itu hanya untuk U23 saja, yang seniornya tidak ada karena tidak ada pemain yang bisa bermain di sana. Jadi untuk U16 Bung Onin nih menekankan, jika masih bermain seperti ini mungkin ke semifinal atau ke final itu akan sulit. Semoga nanti ada perubahan dari Coach Nova dan timnas Indonesia U16 ini bisa berprestasi di ajang U16 ini, karena kita tuan rumah. Sekian dari Bung Onin, salam timnas Indonesia.